Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Semoga juga selalu sehat ya. Jadi pada semester ini saya akan mengajar mata kuliah bahasa Arab ya. Jadi kalau di semester kemarin Mistira ngajarnya bahasa Inggris, kok di semester 2 Mistira ngajarnya bahasa Arab gitu ya. Nah, jadi di semester ini saya akan mengampu selama 1 semester ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu mungkin bisa mata kuliah atau mungkin mata pelajaran yang pertama buat kalian ya, karena ya saya yakin tidak semua mahasiswa ekonomi syariah itu lulusan dari MAN, tidak semua lulusan dari pondok pesantren, tidak semua juga mungkin bagi kalian dulunya itu kalian dari SD, SMP, terus SMA, habis itu baru masuk ke ekonomi syariah baru mendapatkan bahasa Arab, atau mungkin dari kalian ada yang pernah MI misalnya, dulu MI atau mungkin dulu MTS atau dulu adalah MAN, terus setidaknya pernah belajar tentang bahasa Arab ya. Nah, jadi saya hanya ingin tahu, nah barangkali ada beberapa yang dari lulusan pondok pesantren atau mungkin kalian itu lulusan MAN, nanti bisa dituliskan di komentar ya. Saya hanya penasaran saja, kira-kira
mungkin ada berapa orang gitu ya yang sekiranya memang dulu itu mungkin pesantren atau SMA atau mungkin MTS ya, dan setidaknya pernah belajar bahasa Arab. Nah, mungkin kalian tuliskan saja di komentar katakanlah pernah atau tidak gitu ya. Oh, kalau pernah berarti setidaknya dulu kalian itu MTS, MAN ataupun PANPES gitu ya. Jadi tuliskan saja pernah atau tidak. Nah, tetapi sambil nanti absensi berjalan, silakan untuk bisa menjawab ya pernah atau tidak gitu saja. Jadi setidaknya saya tahu, oh ternyata ada banyak misal yang belum pernah mendapat. Nanti untuk materi kita akan sesuaikan untuk yang paling dasar. Nah, jadi mungkin yang belum pernah sama sekali ya, dasar itu kayak apa? Gitu, mesti susah banget gitu. Nah, kita akan belajar dari basic sekali, dari dasar. Cuman di dalam nanti mata kuliah bahasa Arab ini memang saya tekankan paling tidak kita bisa nulis dan baca huruf Arab ya, karena ini sangat terkait. Karena nanti untuk ujian kita, untuk UTS kita, untuk UAS kita ya, kita akan banyak menulis ya. Jadi nggak mungkin saya cuma minta untuk terjemahkan tulisan atau mungkin kalimat dalam bahasa Arab, ini nggak mungkin. Paling tidak saya akan modelnya adalah kebalikan, jadi terjemahkan ke dalam bahasa Arab atau mungkin setidaknya kita bisa baca dan tulis. Nah, jadi nggak ada ceritanya bahwa nanti selama kuliah bahasa Arab katakanlah ya, nah kita selesai saya belum bisa baca atau tulis huruf Arab karena saya nggak hafal huruf hijaiyah, jadi nggak ada ceritanya itu ya. Jadi saya tekankan nanti untuk UTS dan UAS kita akan 90% kita akan full bahasa Arab ya. Jadi nanti untuk soal paling nanti hanya untuk apa ya, petunjuk soalnya saja yang mungkin bahasa Indonesia, selebihnya akan bahasa Arab ya untuk soal dan jawaban ya. Jadi setidaknya harus bisa tulis dan baca ya. Nah, oke, apa sih yang akan kita bahas? Nah, jadi minggu kemarin kan kita sudah free. Nah, sekarang kita akan bahas sekilas saja apa yang akan kita bahas selama 1 semester. Nah, terus kita akan singgung sekilas bahasa Arab itu yang membedakan apa? Bagaimana nanti kita bisa kaitkan pembelajaran bahasa Arab itu sulitnya di bagian mana? Terus perbedaannya sama kalau kita belajar bahasa Indonesia sama kita belajar bahasa Inggris itu di mana? Nah, nanti kita akan bisa diskusikan bareng gitu ya. Jadi nggak usah takut bahwa ini saya sama sekali nggak pernah dapat bahasa Arab, terus sekarang mata kuliahnya bahasa Arab gimana? Nggak usah takut, kita akan belajar dari dasar gitu ya. Nah, oke, jadi untuk kelas ABC, untuk bahasa Arab saya yang mengampu. Jadi bagaimana untuk perkuliahan kita gitu ya. Jadi untuk perkuliahan kita fleksibel saja ya, karena kelas kalian gabungan. Jadi mahasiswanya kan ada 40-an 50-an. Sementara kadang itu kalau bahasa Arab itu, kalau dulu kan bahasa Arab mahasiswanya sedikit ya, tidak gabungan seperti ini. Jadi enak. Jadi saya bisa pakai papan tulis, katakanlah misal kalian nulis Arab atau apapun yang barangkali tambahan, itu saya biasanya tuliskan di papan tulis. Cuman kalau untuk mahasiswa yang banyak, kalau nulis di papan tulis yang bagian tengah sampai ke belakang nggak kelihatan ya. Jadi kalau saran saya gini, mumpung kita kelasnya pagi ya, jam pertama, kalau saya sih mending kita tetap zoom dulu sementara, kita zoom dulu, barangkali nanti kalau kalian jam kedua itu adalah tatap muka, setidaknya insya Allah kuliah kita akan saya selesaikan maksimal 9:30, itu hanya maksimal ya, 9:30 kita selesai, jadi kalian ada perjalanan untuk jam kedua kalaupun kalian tatap muka. Jadi kalau jam pertama kita akan mulai jam 8 on time ya, jam 8 lebih ya, sekitar jam 8. Nanti jam kedua kalaupun kalian tatap muka, kalian masih ada waktu untuk setidaknya untuk mandi, untuk sarapan, untuk perjalanan ke kampus gitu ya. Nah, oke. Jumlah pertemuan kita sama seperti mata kuliah pada umumnya ya. Jadi ada 16 kali pertemuan, nanti di pertemuan 8 kita UTS, 16 kita UAS. Nah, apakah saya akan fully bahasa Arab? Enggak, jadi saya akan gabung aja. Jadi untuk materi baru kita nanti sesekali pakai
bahasa Arab ya untuk materi, tapi selebihnya ya kita bahasa Indonesia seperti ini saja. Terus silakan untuk teman-teman yang belum join grup Telegram dan GC silakan untuk join. Sementara kita akan pakai GC dulu karena untuk adlink jadwalnya belum keluar ya. Jadi kita pakai GC dulu untuk sementara. Nanti kemungkinan untuk tugas ya kita akan memanfaatkan GC juga. Terus nanti untuk absensi fleksibel saja, jadi kalian bisa absen di Zoom, bisa absen di YouTube. Barangkali kalau kalian kuotanya berlebih bisa join di Zoom, ataupun mungkin kalian punya kuotanya YouTube bisa absen di komen YouTube ya. Jadi setidaknya untuk semester ini memang untuk absensi saya agak pertegas ya. Jadi beda kalau mungkin yang semester kemarin itu biasanya saya akan samakan ya. Jadi untuk semester ini agak tegas untuk absensinya, jadi bisa milih bisa di Zoom ataupun di YouTube. Nah, barangkali ada yang izin silahkan untuk sampaikan di grup saja, di grup Telegram. Jadi gunanya grup Telegram itu kalau kuliah ini kita bisa cepat ya. Jadi memang mungkin kemarin-kemarin ada yang ya saya minta saya untuk gabung di grup WA, mohon maaf, jadi Telegram saja ya, karena grup WA saya sudah sangat penuh ya, ada sekitar 50-an grup, jadi setidaknya saya manfaatkan Telegram saja. Terus, saya tidak masalah apakah video harus off atau on ya, jadi saya juga kasihan zaman seperti ini, setidaknya kuota juga masih mahal ya, jadi kalaupun untuk materi silakan bisa videonya off ya, silakan untuk video bisa dimatikan, tetapi kalau barangkali kita sudah sesi tanya jawab, materi selesai, ada pertanyaan, nanti video bisa dinyalakan. Jadi saya tahu kalian posisi sekarang mungkin barangkali ada yang nonton FTV, ada yang nonton berita, ada yang nonton YouTube, ada yang mungkin kalian baru bangun tidur ya, tadi sudah bangun tidur lagi, mungkin kalian yang disambi sarapan, jadi setidaknya kita bisa saling menghargai. Terus nanti untuk kekosongan absensi tidak bisa diganti dengan tugas ya, absen ya absen, tugas ya tugas ya, nggak ada ceritanya ini saya nggak pernah masuk kuliah misal karena saya sibuk bekerja, saya minta tugas untuk ganti absensi, nggak ada ceritanya ya. Jadi tugas-tugas absen. Nah, untuk teknik penilaian sama, jadi tidak berubah. Saya lebih suka mengandalkan di tugas ya, di tugas dan nanti untuk dipartisipasi. Jadi untuk UTS dan UAS itu poinnya memang nggak begitu banyak ya. Nah, terus kriteria masih ABCDE sama, nggak berubah. Terus intinya saya nggak berubah ya, saya sama seperti yang dulu. Cuman ini materinya aja yang berbeda. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Nah, aduh baru lihat judulnya udah pusing, Miss. Nah, oke. Nah, jadi apa yang akan kita bahas? Nah, materi ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi ya. Jadi mungkin barangkali ini yang bisa duluan ataupun ini. Nah, jadi secara umum kita akan bahas ini. Jadi nanti kita akan sekilas saja kira-kira bagaimana penulisan huruf Arab. Kita sekilas saja dulu ya. Nanti untuk selanjutnya baru kita akan ke materi. Nah, jadi kita akan membahas tentang huruf hijaiyah. Barangkali mungkin kalian itu pernah TPA, TPHI, kalian barangkali sudah lulus Iqra, mungkin bahkan sudah sampai juz berapa atau mungkin sudah khatam berkali-kali ya. Nah, jadi kayaknya sepele, alah cuma huruf hijaiyah, nggak semua juga bisa hafal, kadang ya. Terus alah nggak semua juga bisa nulis, tapi setidaknya saya tekankan ya, akhir semester yang belum bisa nulis huruf hijaiyah, yang belum hafal, ataupun yang belum bisa baca, nah nanti harus bisa baca dan tulis, minim baca dan tulis. Nah, terus di materi kedua kita akan membahas beberapa kosakata. Jadi kita akan banyak kosakata baru. Jadi nanti kita akan banyak untuk penguasaan kosakata. Apa sih kosakata yang ada di sekitar kita? Nah, nanti jadi modelnya seperti kayak bahasa Inggris kemarin ya, kayak kita belajar tentang noun, kata kerja, kata benda, kata sifat misal. Terus kita belajar tentang
apalagi ya kemarin ya kelas kata atau part of speech ya yang seperti yang di bahasa Inggris semester kemarin. Nah, di bahasa Arab kita juga akan bahas itu. Jadi mungkin ini akan lebih banyak hafalan ya karena kita mungkin sama sekali blank gitu ya. Bahasa Arab tuh apa ya yang kita bisa, paling kita bisanya paling buku misal kitabun, atau mungkin kita sekilas familiar dengan apa yang dalam bahasa Arab. Syukron misal terima kasih, atau afwan maaf misal. Nah, jadi kita akan belajar berbagai kosakata yang ada di sekitar kita. Terus kita akan belajar bagaimana kalau kita ingin menunjuk benda misal. Nah, bahasa Inggris dan bahasa Arab perbedaannya cukup. Mana sih Miss yang lebih gampang ya? Cuman karena saya lebih banyak mengenyam bahasa Inggris ya pasti bahasa Inggris yang lebih gampang gitu ya. Cuman mungkin bagi kalian yang dulu lulusan Ponpes ya gampang bahasa Arab lah daripada bahasa Inggris gitu ya. Jadi ya tiap orang pasti beda akan memaknai. Nah, kita akan belajar bagaimana menunjuk benda dalam bahasa Arab ya. Kalau mungkin sekilas saja ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ketika saya ingin menyebutkan bahwa itu buku atau ini buku, this is a book misalnya. Jadi kita pakai this is, kita pakai that, this, those. Nah, kalau bahasa Arab seperti itu, bahasa Inggris seperti itu, sorry. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, benda itu dia punya yang namanya gender ya. Gender itu dia ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Jadi ada jenisnya itu, benda itu ada yang jenis perempuan dan jenis laki-laki. Nah, dalam bahasa Arab itu yang sangat membedakan adalah perbedaan itu. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin kalian pernah familiar, ada beberapa kosakata yang diakhiri dengan tak marbutoh misal. Tak marbutoh itu apa sih, Miss? Nah, misal kalian pernah familiar dengan kata jamilun misal. Jamilun. Tetapi kok ada juga yang namanya jamilatun misal. Nah, jadi ada benda yang dia dimaknai sebagai gender perempuan dan gender laki-laki. Maka bagaimana kita menunjuk suatu benda itu juga berbeda. Kita menunjuk benda atau mungkin kata benda ya atau noun yang dia jenisnya perempuan nanti penggunaannya beda. Kalau dia merujuk ke laki-laki itu juga kata tunjuknya beda. Jadi itu yang cukup membedakan di bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, kata bendanya pun juga sama gitu. Terus kata ganti. Nah, kata ganti ini juga cukup berbeda. Kalau di bahasa Inggris kita kenal apa sih? I, you, we, they, she, it ya. Kita kenal itu saja. Tetapi kata ganti di dalam bahasa Arab dia bisa belasan. Belasannya seperti apa, Miss? Misal saya. Misal katakanlah saya, kamu laki-laki, kamu perempuan. Dia laki-laki, dia perempuan. Nah, kalau untuk bahasa Inggris kan dia laki-laki, dia perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab sama juga. Tapi untuk kamu bahasa Inggris kan sama menggunakan you. Tetapi kalau dalam bahasa Arab nggak ada. Kamu itu bisa untuk kamu laki-laki pakainya nanti anta, kamu perempuan pakainya anti. Jadi udah beda nih. Dari untuk kita menunjukkan kata ganti, ya kita pengen merujuk ke orang nih. Itu udah beda antara laki dan perempuan. Mereka laki-laki, mereka perempuan ada. Kalau kata ganti dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris kan cuma pakai they. Ya kan? Nah, jadi ada banyak sekali. Jadi saya, kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dia perempuan. Ya, mereka berdua laki-laki, mereka berdua perempuan. Mereka banyak laki-laki, mereka banyak perempuan. Kita sama. Jadi pembagian kata ganti dalam bahasa Arab itu banyak. Kalau mungkin dalam bahasa Inggris sama. Jadi konsepnya gini. Oh, kalau IUWD kata kerjanya tidak pakai SES kalau di dalam present tense misal. Terus kalau she it pakai SES ya. Kalau itu di present kan modelnya seperti itu ya. Jadi setiap kata kerja itu akan ikut si subjek kan. Subjek sesuai verb, verb sesuai subjek. Kalau bahasa Inggris seperti itu. Bahasa Arab pun juga sama. Jadi kata kerja yang digunakan saya, kata kerja yang digunakan kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dia perempuan, mereka laki-laki, mereka perempuan, kata kerjanya berbeda semua. Jadi katakanlah, kalau dalam bahasa Inggris dia kata kerja itu bisa 2 versi saja dengan seluruh subjek. Tapi kalau bahasa Arab, katakanlah kata gantinya 12, ya. Maka kata kerjanya bentuknya juga 12. Jadi setiap kata ganti dia punya kata kerja yang sendiri.
Nah, jadi itu yang perbedaannya. Jadi kalau bahasa kata ganti itu banyak sekali. Jadi kalau bahasa Arab nggak ngikutin dari awal, saya jamin mungkin nanti akan kesulitan karena semua adalah basic, ya. Jadi karena susah, karena harus tahu dulu dari konsep awal. Nanti insya Allah ke belakang, insya Allah akan gampang, ya. Nah, terus kita juga akan bahas tentang beberapa jenis apa ya, masih vocab juga, kosakata, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan namanya vocab, ya. Kalau bahasa Arab namanya mufrodat. Nah, kita akan belajar bagaimana. Nah, ini pun juga berlaku untuk person. Kalau untuk benda ada versi laki-laki, versi perempuan. Kata gantinya pun juga khusus. Nah, kalau kita mengacu ke person, orang gitu ya. Orang. Itu juga beda. Jadi orang itu juga dibedakan antara yang namanya laki-laki dan perempuan. Misal gini, guru. Kalau bahasa Inggris apa? Teacher. Kalau gurunya perempuan atau gurunya laki-laki, ya udah kita bilangnya teacher. Atau murid lah, student. Studinya itu laki-laki atau perempuan. Ya udah dia netral. Kita tahu laki-laki atau perempuan gimana ya, dari he atau she kan gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab beda. Misal murid kalau dalam bahasa Arab itu, kalau murid laki-laki dia tilmidun, kalau murid perempuan dia tilmidatun. Guru laki-laki dia mudaris, mudarisun, kalau dalam bahasa Arab dia mudarisah atau mudarisatun. Nah, jadi beberapa jenis profesi tertentu ya, misalnya dokter laki-laki, dokter perempuan gitu ya. Murid laki-laki, murid perempuan, apalagi ya? Karyawan laki-laki, karyawan perempuan, misal itu udah beda. Jadi akan banyak sekali kosakata yang harus kita kuasai. Nah, jadi beda kan kalau dalam bahasa Inggris, teacher entah itu laki perempuan ya udah teacher, murid ya udah dia student entah itu laki atau perempuan. Tahu laki atau perempuan ya dari she atau he, ya dari kata gantinya. Terus bagaimana kita menunjuk katakanlah itu murid? Kalau bahasa Inggris ya udah that is student, this is a student. Selesai. Kalau dalam bahasa Arab kata tunjuknya juga beda. Ini murid laki-laki. Nanti petunjuknya ini udah beda dengan ini murid perempuan misal. Ya, kalau ini untuk misal katakanlah yang murid laki-laki itu adalah tilmidun, kata gantinya pakainya adalah huwa misal. Oh, kalau tilmidatun murid perempuan kata gantinya menggunakan hiya. Beda kalau bahasa Inggris pakainya this, entah itu yang ditunjuk laki atau perempuan ya this. Kalau itu untuk laki perempuan ya that gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu sangat-sangat kentara gitu ya. Nah, ini pun juga berlaku di percakapan. Mungkin nanti saya akan bukakan ya satu buku satu buku bahasa Arab gitu ya. Nah, kita akan lihat. Jadi dalam percakapan bahasa Arab, kalau mungkin kalian iseng aja googling atau mungkin kalian pernah buka atau pernah tahu buku bahasa Arab itu biasanya kalau percakapan itu kan biasanya AB atau nama orang gitu ya. Misal Lisa dan John, misal seperti itu. Kalau di dalam bahasa Arab, kalian mungkin nggak akan menemukan percakapan yang dia laki dan perempuan di dalam teks sekalipun ya. Di dalam teks itu bahkan sangat-sangat jarang kita temukan ada percakapan laki dan perempuan. Biasanya perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Karena itu, jadi yang cukup membedakan bahasa Arab dan bahasa Inggris itu adalah lebih ke apa ya? Pembedaan antara laki-laki dan perempuan itu cuma di dalam teks buku aja. Nama apa ya, pelaku percakapan ya, ibarat kata itu ya laki-laki dan laki-laki, misal Abdullah dan Mahfud misal ya, atau kalau perempuan Aisyah dan Khadijah. Dan untuk penggunaan nama-nama itu biasanya juga nama-nama Arab biasanya ya. Jadi nanti kalau misal next minggu depan kita belajar bagaimana untuk percakapan bahasa Arab, nah kita akan temukan nama percakapan, nama pelaku percakapan itu ya nama-nama biasanya nama-nama Arab ya. Jadi nggak mungkin kalian di dalam buku bahasa Arab kalian menemukan nama misal ya katakanlah Joni, Rudi, nggak mungkin, pasti namanya Aisyah, Khadijah, Muhammad, Ahmad misal, Hindun. Nah jadi
nama-namanya pun juga nama-nama Arab. Ya, nah, dan biasanya laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Nggak ada laki-laki tanya perempuan atau kebalikannya, meskipun itu di dalam teks. Nah, terus kalau beberapa gambar yang ada di buku bahasa Arab terbitan asli itu biasanya untuk wajah itu pun juga agak disamarkan biasanya, nggak terlihat jelas kayak kita versi kartun ya atau versi orang itu yang real gitu ya, pakai autentik material atau materi yang autentik yang asli. Tapi biasanya gambarnya itu bisa gambarnya kartun atau semi kartun, tetapi kadang ada beberapa buku yang versi terbitan asli Arab itu biasanya agak ke samping, jadi bukan wajah full yang ditampilkan gitu ya, tetapi agak wajah tapi agak nyamping, ataupun kalaupun ada wajah tapi agak disamarkan, jadi nggak begitu terlihat bahwa itu wajah orang gitu ya. Nah, terus kita akan belajar bagaimana kata angka dalam bahasa Arab itu seperti apa. Mungkin kita belajar 1, 2, 3, kita akan belajar wahid, isnain, salasah, misalnya wahidun, isnaini, salasatun. Kita akan belajar angka dalam bahasa Arab. Kita akan belajar bilangan jam, bagaimana kalau kita ingin menunjuk jam, misal 7 lebih 15 misal. Jadi bukan 7 and 50 minutes misalnya. Kita akan belajar bagaimana untuk menghafalkan angka dan bilangan jam, bagaimana kita menuliskan jam dalam bahasa Arab. Habis itu TS, terus kita akan belajar beberapa kata sifat ya. Jadi kata sifat pun juga ngikut. Jadi kata sifat yang melekat pada diri laki-laki, diri perempuan itu juga beda nanti. Jadi banyak kosakata juga. Nanti kita akan belajar tentang kata kerja. Nah, ini yang susah nih. Kalau udah materi setelah UTS itu susah. Kita akan belajar kata kerja, hafalan lagi. Nah, terus gini, yang agak membedakan tuh gini. Enaknya ya kalau belajar di bagian kata kerja bahasa di tenses ya. Kalau bahasa Arab tuh kayak nggak kenal tenses sih sebenarnya. Kalau bahasa Inggris kan kita kenal tenses tuh berapa sih, 16 gitu ya. 16 tenses, terus tensesnya pokoknya ada belasan gitu ya. Ada present, past tense, past continuous, present continuous, ada future, ada perfect dan sebagainya. Dan masing-masing punya waktu dan penggunaannya sendiri. Kalau bahasa Arab itu biasanya versinya cuma gini, versi lampau, versi yang sedang dilakukan gitu ya. Versi lampau, versi yang saat ini atau sedang dilakukan ya, dan versi kata kerja perintah. Jadi cuma 3. Jadi cuma membahas apa yang dilakukan saat ini atau sekarang ini atau yang akan nanti kita lakukan. Terus membahas tentang bentuk yang kata kerja yang digunakan dalam bentuk yang lampau atau sesuatu yang sudah berlalu. Dan yang selanjutnya adalah kata kerja bentuk perintah. Bagaimana kalau kita misal pengen menyuruh orang untuk apa misalnya. Ketika kita pengen menyuruh orang kalau dalam bahasa Inggris misal close the door misal, tutup pintunya misal. Bagaimana kalau dalam bahasa Arab misal. Nah, kita akan belajar. Jadi untuk tensesnya tidak seribet tenses yang ada di bahasa Inggris, cuman untuk kata kerjanya akan banyak sekali hafalan kalau dalam bahasa Arab karena masing-masing kata ganti dia punya verb sendiri. Nah, tetapi sama punya aturan, bagaimana kalau kita membentuk hurufnya seperti apa, ditambah apa. Nah, nanti itu memang ada caranya itu. Nah, terus paling seputar itu ya. Jadi kita akan review materi, baru nanti kita akan uas. Nah, ini hanya materi dasar sekali. Jadi setidaknya harapan saya ketika kita sudah belajar bahasa Arab, setidaknya kita bisa minim lah nulis kalimat. Saya nggak akan menyuruh langsung nulis paragraf, enggak ya. Kita hanya akan paling nulis kalimat atau mungkin kita bisa menerjemahkan dalam bahasa Arab atau sebaliknya dari bahasa Arab kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku apa yang harus kita pakai? Nah, saya nggak akan mewajibkan harus pakai buku ini. Cuma nanti saya ambilkan dari buku saya. Buku yang saya punya, buku yang saya punya, saya dulu dapat bukunya tebal sekali, halamannya 300-an itu dari cetakan Arab gitu ya. Nah, zaman S1 saya dulu juga pernah dapat bahasa Arab gitu ya di IAIN ya, jadi bisa ngajar bahasa Arab.
Nah, kita akan baca dari situ. Apakah satu buku kita akan hatamkan, Miss? Enggak. Jadi saya akan ambil yang sekiranya terkait gitu saja ya. Jadi barangkali ada materi-materi yang mungkin perlu kalian fotokopi gitu ya, atau mungkin kalian print ya, kalian bisa print atau fotokopi gitu ya. Nanti barangkali ini bagus nih, silahkan untuk digandakan misal ya. Nah itu juga bisa. Kalaupun kita pas ketemu nanti bisa saya kasihkan. Nah, terus atau sumber-sumber lain yang terkait. Nah, oke. Terus apa lagi ya? Oke, untuk tugas. Tugas dan UTS nanti sajalah ya. Masa ya baru pertemuan awal-awal bahas tugas ya sama kita nanti saja, nanti sambil berjalan. Oke, ini sekilas saja kita akan lihat bagaimana penulisan huruf Arabnya. Nah, ini penting nih. Oke, nah memang cukup berbeda ketika kita menulis huruf Latin. Huruf Latin dalam bahasa Indonesia, misal dalam bahasa Arab itu kan dari kiri ke kanan gitu. Kalau di dalam bahasa Arab dari kanan ke kiri. Nah, jadi nanti untuk UTS ketika kalian nanti mengerjakan UTS ya, mungkin nanti agak terbalik sedikit. Jadi biasanya kalian misal katakanlah nulisnya adalah di bagian kiri gitu ya. Misal kalian nulisnya di bagian sini, di bagian kiri ini, nanti kalau form apa ya, lembar jawaban kalian itu nanti akan ditulis sebelah sini. Jadi agak cukup berbeda gitu ya. Jadi terus barangkali ada yang belum hafal tulisan Arab, huruf hijaiyah ya, karena nanti kita akan banyak menggunakan huruf Arab. Jadi setidaknya saya berikan kosakata ini gitu ya. Saya nggak akan tuliskan double, misal bahasa Arabnya ini bacanya ini enggak ya, jadi setidaknya kalian juga harus bisa sendiri. Nah, penulisan huruf Arab pasti dimulai dari kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri. Nah, harus hafal ini dulu nih. Ada kok kakak-kakak tingkat kalian beberapa karena sama sekali belum pernah dapat bahasa Arab, bingung huruf hijaiyah nggak hafal. Pokoknya harus hafal ya. Bisa juga loh, soalnya gini ya. Misalnya ya, kalau misal kita mau mungkin kata tatap muka ya, atau ujian tatap muka, tuliskan huruf hijaiyah. Itu juga bisa kan. Jadi tidaknya harus dihafalkan. Nah, ini yang paling penting nih, kalau dalam nulis Arab ya. Nulis Arab itu ini sering sekali. Bahkan anak-anak TPA saya itu kadang juga masih, kadang ya, sesekali masih salah. Untuk penulisan huruf Arab, perhatikan. Enak kalau kita menggunakan apa ya, form kertas itu yang bergaris ya, form kertas yang bergaris. Jadi kita tahu mana huruf yang ibarat kata kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya, ada tulisan yang dia itu harus di atas garis, harus ada dia di bawah garis, atau dia harus di atas dan di bawah garis. Nah, kalau kalian yang dulu pernah TPA itu paham maksud saya ya. Jadi kayak misal kalau kita sekilas saja lihat di sini, ini kayaknya sepele loh. Alah, Miss cuma huruf hijaiyah aja. Nah, tapi enggak, semua orang bisa nulis loh ya. Misal huruf alif ya. Kalau kita misal ini kita tarik satu garis gitu ya di sini. Huruf alif itu harusnya di atas garis. Enggak boleh dia di atas terus di bawah gitu ya. Kalau kita pakai kertas yang bergaris ya. Beda loh, misalnya kita pakai kertasnya polosan ya. Kita bicara untuk penulisan dasar dulu. Nah, huruf ba, ta, sa itu kan dia harus di atas garis ya, nempel ke garis kan, ya. Terus penulisannya juga nggak terlalu melengkung kayak nun. Nah, nanti untuk apa ya, harokat gitu ya, harokat itu berarti ini harus di bawah garis. Misal huruf misal jim, ha, ho. Nah, ini kira-kira ini apakah harus di atas dan di bawah garis, atau di bawah garis atau di atas garis? Nah, ini biasanya ini adalah versi tengah-tengah. Yang sebelah atas di sini adalah dia di atas garis, selanjutnya yang bagian melengkung dia di bawah garis. Nah, terus huruf dal misal. Nah, ini dua ini kira-kira harus di atas garis atau di bawah garis? Nah, dia harus di atas garis. Ya. Nah, terus penulisan ro.
Misal, Ro dan temennya misal di sini harus seperti apa? Nah, apakah harus dia di tengah-tengah ya, harus di atas garis dan di bawah garis, ataupun dia harus di bawah garis. Nah, nanti juga kita bisa perhatikan. Penulisan shin misal ya, sa dan shin misal. Nah, ini pun juga ya. Kalau huruf yang melengkung ini ya, saya bilang melengkung kecil ini ya, dia adalah di atas garis, maka yang dia melengkung besar, yang melengkung U di sini dia harus di bawah garis. Sama dengan short misal, itu pun juga sama. Jadi shin, short itu sama ya. Jadi ini adalah di atas garis melengkung, yang melengkung ke bawah ini dia harus di bawah garis. Misal to itu juga harus di atas garis. Nah, di sini harus misal di atas ataupun di bawah garis misal. Nah, nanti kita akan pelajari. Terus ain misal, ain itu yang melengkung kecil dia harus di atas garis, di bawah dia harus yang melengkung ke bawah dia harus di bawah garis. Fa, ko, nah ini harus di atas garis nih. Nah, ya hati-hati ya penggunaan fa, misal ko itu biasanya dengan wawu itu hampir-hampir sama ya. Jadi tingkat melengkungnya, kalau saya bilang gitu ya, kalau bahasa sederhananya, tingkat melengkungnya agak beda ya. Kalau dia lebih ke sini, fa ko itu lebih kalau ko itu lebih melengkung misalnya, wawu itu dia lebih kayak angka 9 ya. Ya, itu kalau secara versi gampang. Kaf misal, kaf itu harus di atas garis. Lam, lam itu dia kalau kita tarik garis di sini, dia tengah-tengah ya. Jadi dia atas dan bawah garis. Mim. Mim di sini seperti apa misal? Nah, non. Non di sini hampir sekilas kayak ba, ta, sa, tetapi non itu dia lebih melengkung u. Ha misal. Nah, ain misal. Nah, itu harus di atas ya. Ya di sini dia 2. Yang di atas garis, yang modelnya dia melengkung ada titik 2 itu adalah di bawah garis. Nah, jadi mungkin nanti saya carikan gambar yang lebih jelas. Jadi kita tahu menulis huruf hijaiyah itu memang kayaknya Allah cuma huruf hijaiyah. Kadang orang itu kan suka gampang nih gitu ya. Allah huruf hijaiyah kan aku hafal misal. Tapi apa bisa nulis? Nah, jadi kita akan belajar. Bisa juga loh, saya kasih satu teks dalam bahasa Arab, tuliskan dalam bahasa Arab dengan baik dan benar menggunakan misal kertas bergaris, atau bisa juga silakan menggunakan kertas polos. Nah, itu akan makin susah lagi. Nah, kita juga harus hafal nih harokat. Nah, ini nih kesempatan kalian yang barangkali belum begitu hafal ya. Silakan untuk dihafalkan. Fatkah bisa juga. Apakah saya akan menggunakan Arab gundul, Miss? Ya enggak mungkin ada ya, tapi ya setidaknya kuncinya itu harus bisa baca. Nah, kita harus tahu harokat. Fatkah itu biasanya ya. Tulis Arab pun juga ada barisnya. Fatkah itu harus di atas garis ya. Namanya A ya. Kalau kita menyebut untuk vokal ya, dia adalah A, baris bawah itu adalah I. Terus baris kalau ini adalah U, dhammah itu U ya, kasroh itu I, fathah itu A. Nah, kalau kita ingin harokat tanwin atau double N misal an, in, un. Nah, kita menggunakan double ya. Terus kita ingin double atau tasdid. Jadi misal ada beberapa nanti kata yang dia adalah tasdid misal ya, dia double misal ya. Nah, nanti penggunaannya dia bisa di atas ya, tapi biasanya umumnya tasdid itu biasanya di atas ya. Dia letakkan maksudnya kebanyakan di atas. Terus bagaimana kalau kita menggunakan sukun ya atau tanda mati. Nah, jadi setidaknya ada beberapa harokat yang harus kita kuasai. Nah, jadi huruf hijaiyah itu ada 28 huruf. Kita juga harus tahu nih, huruf hijaiyah itu penulisannya itu khusus ya. Jadi ada yang dia harus nempel garis, dia harus di atas garis. Misalnya dia harus di atas garis atau di bawah garis. Nah, atau dia nempel di garis. Kita juga harus tahu. Nah, dari 28 huruf ini, kita juga harus paham nih. Kita cuma sekedar hafal doang. Kita belajar nih nulis dulu ya. Nah, ada beberapa huruf hijaiyah. Tidak semua huruf hijaiyah itu bisa disambung. Tidak semua bisa disambung, saya tekankan. Jadi, ada huruf hijaiyah yang dia itu
bisa disambung di bagian tengah, di bagian depan atau di bagian belakang ya. Jadi tidak semua bisa disambung. Nah, jadi cara menulis Arab itu ada 3. Dia bisa ditulis di awal kata, di tengah kata, atau di akhir kalimat. Jadi masing-masing huruf hijaiyah dia itu punya karakteristik berbeda, ya. Seperti tadi, tidak semua bisa disambung. Ini nih. Dulu ketika TPA saya dapat seperti ini ya. Jadi, nah, oke. Huruf hijaiyah yang ada di depan. Nah, jadi hati-hati ya. Bisa juga loh, saya cuma minta gitu ya, tuliskan nama kalian misal dalam bahasa Arab. Nah, bingunglah kalian. Tuh bagaimana saya nulis nama saya ya. Nah, atau misal saya minta kalian menuliskan kata bismillah misal ya. Aduh, huruf bismillah itu kan ada ba, ada shin atau sa ya. Atau sad ya misal ya. Bismi, oh ada mim, bismillah, oh ada alif, ada lam, terus ada ha, misal bismillahirrahmanirrahim, oke ada ro juga, oh ada apa lagi ya, tuh kok aku lupa ya. Nah, setidaknya kita bisa tahu ya. Nah, oke, huruf alif itu tidak bisa disambung di depan ya. Kalau kalian menemukan kata ya. Nah, jadi huruf alif, huruf ba, ta, sa, jim, ha, ho itu bisa disambung kalau dia hurufnya di awal, ya. Nah, dal, ro misal, nah dia nggak bisa disambung, ya. Terus yang nggak bisa disambung apalagi wawu, selebihnya semua huruf hijaiyah di depan, ya, itu bisa disambung dengan huruf hijaiyah selanjutnya. Ya, hati-hati. Wawu, kalau huruf wawu kalian sambung di depan nanti jadi fa. Ini juga harus hati-hati. Nah, huruf dal kalau kalian sambung, kalian lupa huruf dal itu kan nggak boleh disambung ya. Kalian teruskan di sini pakai garis dan jadinya malah ha. Apalagi kalau ini jadi ho, hati-hati. Ya. Terus apalagi ya, oh kaf bisa. Nah, jadi hati-hati. Huruf A, misal alif, sorry ya, huruf alif kalau disambung itu juga harus hati-hati. Jadinya lam, ya kan? Dia udah berubah jadi huruf hijaiyah yang lain, jadi harus hati-hati. Ini adalah penulisan huruf hijaiyah di depan. Nah, cara nulisnya huruf hijaiyah di mana? Gimana, Miss? Kalian coba aja. Nah, ini loh maksudnya. Yang saya maksudkan bahwa huruf hijaiyah itu nulisnya berdasarkan garis tuh gini loh. Nah, maksudnya gini, ini kan berarti sesuai garis ya. Ini garis, jim itu juga harus garis. Kalau nanti, nah ini di atas garis ya. Kalau kita tarik di sini, kalian tarik garis di sini. Ro itu dia di atas dan di bawah garis. Dal itu dia di atas garis. Yang di awal dan di akhir adalah wawu. Nah, jadi seperti ini biar gampang. Nah, terus ini baru di depan. Bagaimana kalau huruf hijaiyah itu ada di belakang? Nah, sorry, di tengah dulu ya. Nah, hampir semua, nggak semua ya, saya bilang hampir semua huruf hijaiyah yang ada apa ya bisa disambung di tengah misal. Yang nggak bisa disambung di tengah itu apa? Alif. Kalau huruf alif kalian sambung di tengah nanti jadi lam lagi. Nah, huruf ro, za misalnya, itu nggak bisa disambung. Jadi dia nanti modelnya terpisah ya dengan huruf hijaiyah selanjutnya. Jadi ini nggak bisa disambung. Kalau ini kalian sambung kasih garis, jadinya aneh ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti ada beberapa huruf hijaiyah yang agak berubah untuk penulisannya. Misal ya, short itu nanti garisnya hilang, terus garisnya short. Nanti garisnya apa ya? Kalau short kan nggak pakai garis ya, kalau to dia garisnya tetap. Nah, ain goin dia akan cukup berubah ya, cukup berubah dia kayak jadi versi nyambung. Huruf fa itu sekarang udah nggak lagi melengkung. Nah, fa juga nggak. Nah, yang nggak bisa disambung di bagian tengah adalah alif dan wawu. Nah, huruf h itu juga agak cukup berbeda. Kadang biasanya entah ini nggak tahu sih. Kalau kebanyakan anak-anak itu pasti huruf hijaiyah yang paling sulit ditulis itu biasanya adalah H. Short. Nah, itu biasanya agak susah nih. Nggak tahu, pasti luput gitu ya. Maksudnya nggak pas aja. Kadang jadinya aneh gitu ya. Huruf H nanti kayak jadi mim. Huruf mim juga, ini kadang juga
apa ya, cukup susah ya kalau buat anak-anak gitu ya. Tapi kalau kalian, saya pikir udah dewasa pasti insya Allah udah bisa menulis dengan baik dan benar ya. Kalau anak-anak TPA saya gitu, jadi huruf tulis huruf hijaiyah itu beberapa masih nggak pas ya. Huruf H misal, nah to itu juga masih kadang masih luput. Nah, bagaimana kalau huruf hijaiyah di belakang? Nah ini kalau huruf hijaiyah di belakang itu hampir semua bisa disambung ya. Nah, jadi ini fleksibel, luas ya. Nah, jadi hurufnya seperti ini. Terus ada beberapa huruf yang agak susah, karena gini, ada beberapa, kadang gini, enggak kemarin sih, kadang saya minta anak-anak itu ya, pas zaman belum pandemi, kita masih pakai papan, itu enak. Tuliskan nama kalian dalam bahasa Arab, setidaknya saya tahu. Oh, kalau misal nama Tira Nur Fitria, ya. Kalau kita sekilas Tira, huruf to, misal huruf ta atau to, sama ro itu kira-kira bisa disambung nggak ya, misal. Huruf Nur, misal, Nur itu Nur sama ro bisa disambung nggak ya, misal. Fitria, misal, oh huruf fa, huruf ta, misal, ro sama iya kira-kira bisa disambung nggak ya? Jadi kita tahu. Nah, ada beberapa huruf yang huruf apa ya, bahasa Arab yang dia itu biasanya kayak apa ya, dipengaruhi oleh bahasa-bahasa dulu. Ya, bahasa-bahasa zaman dulu. Kalau bahasa Arab kan kita kadang nggak mengenal ya namanya nga gitu ya. Pa gitu ya. Ga. Kalau bahasa mungkin kalau kita versi bahasa Indonesia atau versi yang Arab zaman dulu atau apa itu pas kadang dipengaruhi oleh, mungkin kalau kalian tahu tulisan Arab gundul zaman dulu ya, itu kan biasanya ada yang ngapaca, padahal kan kalau di dalam bahasa Arab kan enggak, sebenarnya huruf hijaiyah yaitu kita nggak mengenal huruf P, kita nggak mengenal huruf C, kita nggak mengenal huruf eng gitu ya, kita nggak mengenal huruf nya misal ya. Nah tetapi ya ternyata juga ada gitu ya, cuman memang mungkin kalau di dalam buku-buku teks pelajaran ini biasanya nggak akan keluar biasanya, tapi biasanya ini keluar adalah zaman gundul ya, Arab-Arab gundul zaman dulu. Mungkin kalau kalian yang pernah apa ya, mungkin kalian anak-anak ponpes, oh ya ya saya pernah gitu ya. Oke. Nah, itu adalah dasar. Nah, oke. Itu sih yang paling dasar sekali dalam bahasa Arab. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita close jam 9. Atau mungkin gini, aduh Mi, saya udah pusing nih, baru huruf hijaiyah udah pusing. Nah, itu saya pikir pasti banyak yang kayak gitu. Karena ya itu, bagi kalian yang basicnya mungkin bukan sanawiyah, aliyah, wampes, mungkin akan cukup apa ya, kerja keras kalau di sini. Terus apa yang akan kita bahas? Nah, next kita akan langsung ke percakapan dalam bahasa Arab. Jadi kita akan belajar bagaimana kita menyapa orang dalam bahasa Arab. Kita akan mungkin akan percakapan ya. Mungkin sekali nanti saya minta berapa orang gitu ya. Silakan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Arab misalnya ya. Jadi paling sekilas saja. Halo misal selamat pagi. Misal nama saya siapa? Saya dari siapa? Saya dari mana misalnya. Barangkali kita bisa ambil sampel beberapa mahasiswa ya untuk memperkenalkan diri bahasa Arab sederhana ya, atau mungkin tanya jawab ya. Saya minta mahasiswa A sama B untuk saling tanya nama gitu ya misal. Nah, kita akan belajar gitu. Jadi kita akan belajar bagaimana untuk menyapa dalam bahasa Arab ya. Tanya, misal katakanlah memperkenalkan di dalam bahasa Arab, misal tanya siapa nama, kamu dari mana misal, terus kamu tinggal di mana. Nah, kita akan belajar di situ. Setelah itu kita juga akan belajar beberapa ungkapan dalam bahasa Arab. Bagaimana kalau misal saya pengen mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Arab, saya harus menggunakan apa? Kalau misalnya saya ditanyai selamat pagi, saya jawabnya apa? Nah, jadi kita akan belajar di situ. Jadi minggu depan kita dasar. Sementara ini agendanya kita akan by Zoom ya. Kita akan kuliah maksimal setengah 10 itu maksimal ya. Tapi mungkin paling cepat kita jam 9 karena bahasa Arab itu kan SKS-nya cuma 2 kan. Jadi memang tidak banyak tidak banyak SKS ya. Jadi materinya yang kita bahas itu yang ringan-ringan saja.
Oke, ada pertanyaan sebelum kita close? Nggak ada? Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, jadi saya minta setidaknya bagi yang belum hafal huruf hijaiyah, dihafalkan dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan benar, terus pelajari dulu cara penulisan huruf Arab. Jadi nanti kalau kita sudah masuk ke materi, kita eksekusi UTS, saya nggak ada ceritanya, saya nggak bisa nulis huruf Arab. Ya, nggak ada ceritanya. Ya, jadi setidaknya silakan untuk belajar menulis. Ya, kadang gini, kadang kalau orang nulis pasti bisa baca. Ya, kadang orang yang bisa baca tapi belum tentu bisa nulis. Ya, orang yang bisa nulis ya dengan baik dan benar, mana huruf yang disambung pasti bisa baca. Tapi kalau orang yang bisa baca ya udah sekedar baca aja, saya bisa baca surat ini. Nulisnya gimana ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak penguasaan tajwid itu juga bisa berpengaruh juga ke. Tapi Miss, kalau bahasa Arab apakah nanti kita juga ada praktek baca Al-Qur'an Miss atau tajwid? Enggak, kita hanya apa ya kan mempelajari dasar saja dalam bahasa Arab. Kita nggak akan sampai ke nanti tesnya jangan-jangan nanti baca Al-Quran atau tajwid gitu, enggak ya. Tapi setidaknya mungkin sekilas kita akan singgung ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga juga bermanfaat. Semoga nggak bikin kalian pusing pagi-pagi ya. Maka dari itu bahasa Arab itu enaknya jam-jam pagi gini ya. Jadi masih semangat ya, masih fresh. Nah, oke, kita ketemu minggu depan. Minggu depan kuliahnya seperti apa akan saya infokan by Telegram. Ya, insya Allah saya akan infokan by Telegram. Jangan lupa yang belum absen saya tunggu. Ya, bisa di Zoom, bisa di YouTube. Oke, itu saja. Barangkali teman-teman yang belum join Telegram dan GC silakan untuk segera join. Jadi saya nggak ada alasan. Ada kok. Yang mahasiswa semester kemarin tahu-tahu Miss minta GC, padahal posisinya sudah selesai UAS. Mau UAS katakanlah ya, mau UAS ini WA besok UAS baru minta GC lah, berarti kamu tugas kan nggak ngumpulin kan, lah kamu kemana aja nggak pernah buka e-learning gitu ya. Akhirnya ya dia udah nggak tanya lagi, jadi nggak ada ceritanya saya minta kode GC ya. Jadi intinya tugas nanti apa ya saya lihat apa ya saya buka dari GC. Kalau yang dia on time insya Allah nilai lebih, tapi kalau yang ngumpulin telat ya mungkin nilainya akan kurang bisa 10 sampai 20 poin di tugas. Misal tugas itu bagus 80, tapi dia telat nggak jadi 80 deh, turun mungkin bisa di 70. Jadi gitu. Itu saja, sekian, semoga selalu sehat ya, jaga kesehatan. Jaga diri baik-baik ya, semoga kita selalu sehat gitu ya. Jadi kalau kita sehat insya Allah kuliah dan segala aktivitas juga lancar. Itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah ketemu di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Oke, ya. Selamat beraktivitas. Ya. Selamat Bu. kuliah. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih.